Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang. Bosku, kali ini kita akan membahas project mobil Innova menolak tua, Innova busuk menolak tua dan restorasi. Kok bicara busuk Mas Robi? Nanti lihat sendirilah kondisinya seperti apa. Kita buat progres kerjanya dari before dan afternya ya. Dari proses divisi bengkel mesin, divisi las body ya, karena memang bodinya parah, terus divisi cat, divisi salon detailing, dan lain-lain lengkap sekali yang berkecimpung di mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, bagaimana spek before-nya unit mobil ini, tonton video setelah ini, progres kerja dari awal hingga akhir, bagaimana tim saya memprogres mobil ini yang awalnya busuk jadi ciami. Nah, mobil ini punya konsumen kami, Om Wahyu dari Tangerang. Mohon maaf Om Wahyu, Mas Robi kayak gini apa adanya. Jadi memang kondisi mobilnya busuk, tak buat jadi istimewa pokoknya. Masuk GMS, masuk karoseri GMS, mobil keluar jadi kayak gini. Buat teman-teman yang penasaran, yuk cekidot, tonton video pengerjaan dari awal hingga akhir. Come on! Oke bosku, jadi kali ini kita dapat project pekerjaan restorasi, upgrade, menolak tua, Innova diesel 2010. Punya konsumen kami Om Wahyu ya, dari Tangerang bosku, plat B Tangerang. Nah ini mobil sebelum masuk ke GMS udah dicicil-cicil modif sedikit. Dari pelek, udah ada diceperinnya dikit, spion ribbon sama interior tuh sudah dimodif setir ya bosku. Setir pakai ribbon atau VRZ itu. Nah ini teman-teman kita akan bahas dulu project ini. Bagaimana penampilan before-nya dari unit mobil Innova ini ya. Ini mobil pekerjaannya cukup berat di eksteriornya. Karena ada keropos juga yang minta tolong kami untuk dibereskan juga. Kalau untuk bodinya juga lumayan jelek ya bosku. Itu tempulannya pada bayang-bayang semua, peok-peok ya. Terutama bodi yang sebelah kiri nih. Bodi sebelah kiri ini bisa dilihat itu sekilas ya, itu ya bodinya pada bayang semua nih, terutama nih bagian sini nih. Nah ini nanti upgrade menolak tua ke 2015 barong plus repaint black attitude ya bosku. Nah ini teman-teman kita suguhkan bagaimana penampilan mobil before-nya, body jet-nya seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kita akan buat ciami. Terus bagian kroposnya itu ada di bagian lantai belakang bosku. Ini mungkin dulunya pernah kena air, ketemuan air, lembab, crop dibiarin ya. Nah ini kropos nih, nah bagian sini nih. Nanti kita akan lakukan pengelasan dulu, las kropos dari divisi bengkel las Garasi Mobil Semarang. Di las kropos nanti kita akan anti karat. Jadi proyeknya ini juga ada untuk melakukan anti karat juga, kolong-kolong bawah sekaligus lantainya bawah ya. Dilakukan anti karat nanti bosku. Nah teman-teman udah lihat lah penampakan before-nya pekerjaan mobil ini. Dan yang cukup berat juga nanti permintaannya itu, mobil ini ketika kita cek itu bagian depan bodinya itu tidak presisi, ternyata pernah bekas kena ya, der ya. Kita lihatkan ya. Nah ini kan buletnya udah gantian ini, ndak ori. Terus ini udah peyok-peyok nih seperti ini nih. Nih. Terus kalau kita lihat dari sebelah kiri kan teman-teman bisa lihat itu. Jaraknya radiator sama bullhead. Yang sebelah sini lebar, yang sebelah sana kecil ya.
Nah ini agak miring bodinya. Terus afronnya ini teman-teman bisa lihat ya. Afronnya meyok nih ya. Ini afronnya peyok nih. Nanti afron bullheadnya kita setel ulang. Agar nanti ketika ngupgrade itu bisa presisi bosku. Seperti itu ya. Ini perlu ketelatenan ya. Menelateni mobil ini. Dan nanti mobil ini juga ada permintaan untuk servis. Seperti ini nih. Ini radiator ini. Cover radiatornya rusak nih. Nanti diganti. Ada rembes di seal packing deksel. Sama ada rembes di itu. Saluran solar ya, ke nozzle ya, ke bospom ya, rembes tuh, rembes solar juga. Info beliau udah diservis, tapi kok masih begitu, masih ada rembes, kok dibiarin aja. Akhirnya minta tolong GMS untuk diservis juga. Beberapa kendala itu sama tromol belakang itu. Tromol belakang ini udah mulai rusak ya nih ya, tromolnya belakang itu. Kayak teman-teman bisa lihat nih tromol di belakang nih ya. Udah mulai rusak, nanti dicek. Cek rem 4 roda sekalian ngecek tromolnya belakang. Jadi seperti itu bosku, laporan kita before kita restorasi unit mobil ini. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana project kami melakukan pemberesan di unit mobil ini. Come on, check it out. Oke bosku, jadi Innova Diesel ini sudah dicicil pekerjaannya untuk pengentengan bodi ya. Jadi teman-teman kan di video sebelumnya udah nonton bagaimana bodinya yang bagian depan itu tidak presisi. Jarak antara radiator dengan bullhead sekarang teman-teman bisa lihat jaraknya sudah sama. Nah ini sudah dikentengi lagi ya. Sudah dibuat presisi lagi. Baut-baut headlamp kemarin kan pada melingsir semua. Ini tadi seteli ulang. Sudah presisi. Nah ini kemarin baut ini kan juga nggak ngepas ya. Jadi nanti ketika di-upgrade tuh biar hasilnya maksimal, bisa presisi bosku. Kemarin ini baut-bautnya udah melingsir semua. Ini udah dipresisikan semua, diseteli ulang, dikentengi ulang. Bagian depannya ini teman-teman bisa lihat ya. Nah dan juga kita juga sudah menyicil untuk pekerjaan las kenteng, las kropos di lantai bawah belakang nih. Nah ini dibuatkan plat baru ya. Ini buatin plat baru nih. Ini platnya baru bosku. Jadi ini dibentuk ulang. Karena kroposnya kan parah bosku. Ini dibentuk ulang oleh tim divisi las kenteng garasi mobil Semarang ya bosku. Nah nanti setelah itu kita anti karat lantainya dari belakang sampai depan. Jadi inilah pekerjaan yang kami lakukan di Innova punyanya Om Wahyu ya. Sudah dicicil. Setelah ini nanti kita proses untuk masuk ke divisi upgrade dan cat modifikasi garasi mobil Semarang untuk melakukan operasi plastik upgrade menolak tua dan repaint. Oke bosku, jadi udah kita cicil untuk anti karat yang sudah di las kropos ya, bagian lantai belakang. Nah ini ternyata ada beberapa yang sudah dikasih peredam ya. Nah nanti ini kita tambahin juga peredamnya setelah kita las, lantainya kan kita ganti. Terus kita anti karat, nanti kita kasih tambah peredam lagi. Nah ini beberapa part yang kita lepas, kita turunkan ya dari unit mobil ini. Oke bosku, jadi project selanjutnya sebelum ke divisi bengkel cat GMS untuk service all general check up. Jadi mobil Om Wahyu ini informasinya loh ya, sudah diserviskan. Tapi kok pada rembes ya. Nggak tahu lah beneran diservis atau enggak, kita nggak tahu. Terus ini di general check up kita cek semua, termasuk intake manifold kita turunkan, kita bersihkan tuh. Lagi membersihkan intake itu Pak Iwan tuh ya. Nah pertama itu ada kendala untuk rembes di bagian oli sama solar yo Lek yo. Rembes olinya karena seal packing deksel sama ada lubang Lek. Nah ini ada lubang nih sedikit nih ya, ada lubang nih bosku. Nanti ini kita plastik steel ya. Nah lubangnya dari sini nih pecah yo Lek. Nanti kita perbaiki. Untuk ini apa jenis silinder head ya? Packing deksel ya ini ya, silinder head atasnya ya. Nah ini nanti kita ganti seal packing deksel ya. Rembesnya dari situ termasuk ada pecahan di packing atasnya bosku. Terus servis diesel kita turunkan intake, throttle,
pipa EGR kita bersihkan keraknya. Kita lihatkan dulu tuh intake manifoldnya lagi proses di cleaning kerak-kerak yang ada di dalamnya. Parah Pak, kotor Pak? Kotor parah ini bosku. Biar tarikan lebih enteng. Terus ada kendala juga ini cover kipas radiator ya. Ini kita belikan karena ini covernya itu udah pecah, dilem-lem modelnya, jelek jadinya. Terus ada rembes nih, apa lek solar lek? Ya, di selang-selang. Selang-selang solar ya, kurang kenceng ya lek ya. Informasinya habis diservis, habis diganti oli. Tapi ya nyatanya seperti itu, konsumen minta dicek ulang sama GMS. Akhirnya kita cek ulang. Tapi oli mesin tidak kita ganti karena informasinya barusan diganti. Kampas rem lek, depan belakang baru-baru ya. Tapi salah masang lek. Coba lek, kasih lihat lek. Nah ini kampas remnya tuh lucu bos. Salah masang, harusnya kan ini kan yang pendek, ini yang panjang. Panjang semua. Ini panjang ini panjang semua ya. Harusnya kan panjang pendek. Ini kan panjang-panjang nih masangnya. Teman-teman bisa lihat ukurannya. Kita bandingkan yang sebelah sini. Ini bengkel apa sih bosku? Kok masang kampas rem aja salah bos? Ini kan pendek semua ini. Ya, ini pendek semua. Terus sama tromolnya tatu ya? Tromolnya agak ngantong dikit. Ngantong ya. Nah ini ngantong nanti dibubutke tromolnya. Terus kaki-kaki aman ya? Kaki-kaki aman. Jadi ada perlu di general check up di bagian tromol belakang, sama masang kampas remnya kebalik, sama rembes, sama nanti radiatornya dikoroke ya Lek ya. Nah kebetulan ini radiator tuh kayaknya kotor nendak ya, waktunya servis ya. Nanti ini dilepas sekalian di servis ke tukang radiator, dibersihkan dalamnya. Jadi laporan kita hari ini untuk pekerjaan Innova punyanya Om Wahyu ini, yang jujur penampilannya cukup buruk rupa karena bekas nabrak. Bekas nabrak kalau sekali, ini bekas nabrak 2 kali. Jadi bekas nabrak pertama itu sudah diganti bullheadnya, terus nabrak lagi bullheadnya, kena lagi, kita keneng kembali. Jadi itu aja laporan hari ini tentang unit Innova Om Wahyu. Nanti setelah kita general check up selesai, lanjut ke divisi bengkel cat modification untuk di makeover bosku. Oke bosku, jadi ada permintaan selanjutnya untuk melakukan servis AC. Kebetulan itu AC-nya itu dingin tapi nggak maksimal. Akhirnya konsumen kami untuk permintaan selanjutnya untuk servis all general check up di bagian AC. Nah ada kendala juga untuk pembuka penutup udara yang dari luar itu macet alias trouble. Akhirnya kita perbaiki apa penyebabnya, dan kita akan berikan yang terbaik agar masalah di bagian per AC-an dari konsumen kami juga beres. Selain AC yang dihasilkan suhunya dingin, trouble yang ada di pemindah udara dari luar itu juga kita bereskan. Nah ini tim AC GMS melakukan general check up pembersihan di evaporator. Treatment service AC yang kami lakukan itu membongkar dashboard, melepas evaporator di bagian depan dan juga evaporator di bagian belakangnya. Karena evaporator itu apabila kotor suhunya tidak maksimal. Jadi servis yang kami lakukan seperti itu bosku. Nah teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke bosku, tadi di awal video teman-teman kan bisa lihat suhu before-nya. Sekarang kita lihatkan suhu after setelah kita servis. Jadi kita benar-benar treatmentnya lengkap. Nah kali ini langsung diolah oleh tim bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang untuk melakukan operasi plastik bos, menolak tua bos, single bos. Nah kita melepasi dulu bagian part-part lama. Total itu item yang kita upgrade itu sekitar ada 21 item dari bagian depan hingga belakang. Tapi tidak langsung kita pasang semua ya, karena kan nanti akan melewati proses body cat dulu. Jadi nanti kita akan upgrade bagian kap mesin, fender, bumper depan dan belakang kita ganti dahulu. Setelah itu nanti kita melalui proses untuk
body cat dulu. Jadi nanti setelah selesai pengecatan dan pekerjaan itu udah selesai semua, baru part-part upgrade semuanya yang lengkap itu kita lengkapi, kita pasangi bos. Jadi seperti itu prosedur yang kami terapkan. Nah kali ini tim kami melakukan upgrade dan kita lihatkan bagian tulangan-tulangannya itu yang cukup parah ya. Dan setelah kita upgrade itu ternyata masih ada bagian yang perlu kita las ulang lagi di bagian dudukan headlamp, karena bagian dudukan headlamp itu sudah tidak presisi dan patah ternyata. Akhirnya kita lakukan pengelasan ulang bos. Tadi yang teman-teman bisa melihat sendiri penampakan bagian dudukan headlamp depannya. Nah ini tim kami proses membuka part-part baru. Jadi untuk bagian kap mesin, fender, bumper depan belakang kita menggunakan part baru ya bos. Nah hasil presisi atau tidaknya, hasil mobil itu rapi atau tidaknya dari dudukan fender, kap mesin, headlamp, bumper, itu hasilnya itu tergantung kondisi mobil. Teman-teman kan bisa lihat sendiri kalau mobil ini mobilnya mohon maaf nih Om Wahyu, memang bodinya ndak karuan lah intinya. Kita udah ngelas, ngenteng, nyeting ulang, ternyata juga masih meleset, tapi kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan agar antara fender sama kap mesin itu presisi, antara kap mesin sama headlamp itu presisi. Jadi kita maksimalkan dudukan setelannya ya bosku. Nah teman-teman bisa melihat bagaimana tim saya melakukan operasi plastik bos. Kalau di bagian kesehatan kan operasi plastik itu tubuh ya. Tapi kalau di garasi mobil Semarang, operasi plastik itu ya mobil nih. Kita operasi plastik nih, tampak muka depannya nih. Kita buat jadi Barong 2015 bos. Nah ini untuk bagian bumper juga sudah mulai terpasang. Langsung di tahap proses selanjutnya untuk melakukan penataan body jetnya ya. Jadi ini body jetnya kita lakukan pendempulan ulang. Kita buat body jetnya lempeng kembali tanpa ada peyok-peyok dan dekok-dekok. Kembali lagi untuk seni pendempulan ini yang dilakukan Cak Sud dengan pengalaman Cak Sud yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan 25 tahun, harus hasilnya maksimal, tidak ada gelombang-gelombang atau bagian bodi yang masih ada yang dekok. Kembali lagi seni body cat itu adalah seni kerajinan tangan ya. Nah selanjutnya karena mobil ini ada proses permintaan body kit, kita juga melakukan pendempulan di body kit luxury dengan bahan plastik ABS, bukan fiber ya bos. Nah mobil ini sudah masuk di ruangan cat untuk melalui tahap berikutnya, proses epoksi ya. Jadi setelah kita dempul, kita lakukan epoksi primer. Fungsi dari epoksi primer itu adalah menahan agar cat lama yang ada di mobil itu tidak ngedrop narik cat baru bosku. Makanya kita lakukan epoksi primer. Setelah kita lakukan epoksi primer, kita masih melakukan pemilahan-pemilahan pendempulan kecil-kecil, lubang-lubang kecil, lubang jarum lah, agar tidak ada meninggalkan lubang-lubang pada body cat baru. Nah ini sudah proses masking atau pengoranan ya. Akan kita lalui proses selanjutnya untuk proses cat dasaran hingga proses cat utama bosku. Oke bos, jadi langsung ke tahap proses selanjutnya, cat dasaran dan cat utama. Terus tahap terakhir yaitu top finishing clear coat 3 layer. Nah ini ada permintaan konsumen pakai Siken HS. Untuk harganya jelas berbeda ya, karena Siken HS Premium itu pernisnya lumayan mahal. Jadi by request, kalau mengikuti harganya GMS,
Jadi kami kasih untuk coating top layernya 3 lapis menggunakan merek Belcoat HS Premium. Apabila ingin naik kelasnya untuk second, itu nambah biaya lagi bosku. Nah, kali ini tim cat GMS melakukan proses top layer coating pernis 3 layer ya bosku, agar tebel dan nanti ketika diproses sanding itu masih aman ya bosku, karena pernisnya tebel. Nah, kali ini kita proses untuk mixing antara pernis, hardener, dan thinner. Nah, untuk mereknya kita menggunakan Siken dengan kapasitas 2:1 dengan hardenernya. Dan yang pasti untuk kebersihannya sebelum masuk ke spray gun kita lakukan penyaringan agar pernis yang dikeluarkan spray gun tidak kotor dan hasilnya nanti bersih bosku. Nah, inilah proses-proses yang kita lalui, bagaimana kita tampilkan step by step proses pengecetan di divisi bengkel cat Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, silakan nikmati hasil akhir dan proses kerja dari tim Garasi Mobil Semarang. Thank you. Oke bosku, untuk step selanjutnya melalui step pengamplasan dan pemolesan. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat tim kami melakukan pemolesan di bodi yang sudah dilakukan sanding atau pengamplasannya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tuh bisa buat ngaca bos. Nah, ini Mas Tri melakukan tahap pengamplasan atau sanding. Jadi untuk tahap pengamplasan itu ada beberapa step amplas. Kita start mulai pengamplasan dari amplas grade 1000, 1500, 2000 hingga step terakhir pengamplasan di grade 5000. Nah, setelah itu kita melakukan pengecatan ruang mesin karena ada request konsumen ruang mesinnya dicat. Kemarin kan untuk bodinya kita kentengin. Nah, setelah itu kita rapikan dengan dempul agar bekas-bekas kentengnya tidak kelihatan bosku. Kita rapikan dengan dempul, setelah itu kita lakukan proses pengecetan. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat itu setelah dilakukan proses pengecetan pada bagian ruang mesin. Nah, kalau ada request untuk pengecetan ruang mesin apabila rubah warna juga itu ada penambahan biaya karena ngecat ruang mesin itu juga agak sedikit menguras waktu dan keuletannya, karena jujur ngecat ruang mesin itu agak ribet bosku. Dan juga nanti kita harus menyolasi, mengorani beberapa bagian yang tidak bisa dilepas. Nah, ini ada request konsumen untuk melakukan anti karat pada kolong-kolong bawah. Karena kan riwayatnya sebelumnya ada kropos-kropos. Setelah kita lakukan pengelasan kropos, penambalan bodi-bodi yang kropos, ada request konsumen untuk anti karat agar nantinya ke depannya tidak ada kropos yang akan timbul kembali bosku. Jadi kalau teman-teman lihat video ini dari awal hingga akhir, benar-benar lengkap sekali ya permintaan konsumen. Dan jujur ini juga memakan waktu yang cukup lama, sekitar 40 hari kerja, karena requestnya cukup banyak dan kondisi mobilnya pun juga mohon maaf nih agak kurang bagus ya. Request pekerjaannya cukup totalitas, terutama di bagian bodi ya bosku. Nah, ini dilakukan treatment untuk anti karat. Kita kasih lihat semua bagaimana proses kerja GMS. Tapi mohon maaf kalau ini saat menganti karat kolong-kolong kameranya agak jelek ya bosku. Jadi mohon dimaklumi saja. Nah, ini proses sudah saya lihatkan bagaimana treatment-treatment di Garasi Mobil Semarang bosku. Dan hasil akhir setelah dianti karat kita pertontonkan juga. Jadi konsumen pun ngelihatnya pastinya puas. Sedetail inilah pekerjaan Garasi Mobil Semarang dipertontonkan nyata, terpampang, terlihat jelas. Oke bosku, silakan nikmati hasil akhir dari Innova ini bosku.
3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman udah lihat ya progresnya dari awal hingga akhir dan sedikit cuplikan video sinematik hasil akhir dari unit Innova Diesel 2KD bosku 2010. Nah, melibatkan beberapa tim saya karena ketika datang itu ada permintaan untuk servis general check up, terus ada permintaan las kropos, ada permintaan terus apa lagi ya, banyak. Tadi teman-teman udah nonton lah. Intinya mobil sudah kita kerjakan dari awal hingga akhir dan juga servis AC. Ketika datang tuh AC-nya ada trouble-nya juga, minta tolong kami untuk diserviskan juga AC-nya. Sudah beres semua pekerjaan mobil ini. Yuk, cekidot, kita akan membahas proyek mobil ini dari awal hingga akhir, bagaimana spek dari kondisi mobil itu. Yuk, ini kameramen saya bawa, kita akan nge-review detail langsung muka mobil bagaimana kondisinya sekarang. Come on. Nah bosku, teman-teman bisa lihat sudah jadi kemecer ya unit mobil ini ya. 2010 upgrade menolak tua. Memang bodi tulangan mobil ini parah bos, lumayan parah dan memang pernah bekas accident. Jadi kita menata ulang kembali. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasil pengecetan dari garasi mobil Semarang. Unit yang datangnya penampilannya cukup memprihatinkan, keluar dari GMS unitnya kayak gini bos. Gimana coba ini body cat apa kaca mobil ya? Body cat kok bisa buat ngaca? Nah ini bingung kan? Ini body cat ya, ini kaca. Nah ini body catnya lebih kinclong daripada kaca. Kacanya jamur nih soalnya. Ya, ini body catnya kayak gini bos. Aduh, ini loh bisa buat ngaca bos loh penampilan body catnya. Gak kemecer gimana coba? Hasil seni kerajinan cat dari tim garasi mobil Semarang bosku. Ya, progres kerja kami memang harus antri karena kita mengerjakan mobil berdasarkan kemampuan dan agar kualitas itu terjaga. Dan antrian saat ini kalau teman-teman mau ngecat di garasi mobil Semarang untuk cat full body, antriannya tuh sudah di bulan Februari tahun 2024. Bayangkan. Ini bulan Oktober, mau ngecat aja ngantri berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari. Lah gimana lagi bos? Saya mampunya cuma sebulan sekitar 5 unit mobil ya. Dan permintaannya begitu banyak. Akhirnya ya harus antri bos. Nah proses upgrade menolak tua yang kami lakukan mengupgrade bagian depannya dan belakangnya. Total ada 21 item pekerjaan ya. Nah ini kemarin list kerjanya juga ada. Karena memang saya cukup detail orangnya, list kerjanya ini ada ini bosku. Nah ini teman-teman bisa lihat list kerja yang kita lakukan ya. Jadi ada sekitar 21 item part upgrade. Serta ada beberapa pekerjaan dari upgrade, terus cat full body, ngecat ruang mesin kembali. Ini ruang mesinnya kita cat lagi karena kemarin kita kentengin, kita setel ulang. Kan pada lecet-lecet terus minta konsumen untuk dicat lagi. Pelipit kaca, talang air, karet munruk atas itu sebelumnya gantian KW kecil bosku, karet ini loh. Karet atas ini, karet munruk ini. Nah ini saya belikan baru, ori. Terus ada permintaan seperti mainan grill, list cup, fog lamp dibuat
black chrome, terang lid list kaca black chrome, list pintu model polos. Nah ini kemarin lantai belakang keropos ya. Nah ini cukup detail saya, dan ini pun ada beberapa lembar yang saya kasihkan ke tim saya ya bosku. Jadi memang saya cukup detail ya di pekerjaan mobil-mobil konsumen. Saya ketik, saya print, saya bagikan ke tim saya satu-satu agar tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada miskom. Nah setelah kita pamerkan body cat dan kita juga sudah bahas apa saja yang kita lakukan upgrade menolak tua. Pertama kita mengupgrade itu dari bagian depan, dari kap mesin, terus fender, headlamp, bumper, fog lamp, cover fog lamp, grill, logo, list cap, bracket bumper, liner fender, lower bumper. Dan ini ada mainan tambahan di bagian bawah yaitu body kit luxury ya. Nah ini kalau teman-teman ngelihat ini mobil sudah dimodifikasi agak diceperin dikit. Ini melihat speknya kayaknya shockbreaker sama pernya udah diganti bosku. Jadi eye catching ya penampilannya ya. Apabila diganti pelek racing warna putih pakai HSR nih. Jadi kemarin ketika datang udah gantian seperti ini dan juga sudah diceperin ya. Terus itu pakai spion ribbon, retract auto flip. Modifikasi cukup totalitas di bagian eksterior tapi nanggung untuk bagian interior. Interiornya masih tanggung banget. Kalau kita bicara eksteriornya udah mewah lah. Kelasnya 2KD, mesin diesel. Cumi-cumi bosku. Cumi-cumi bosku. Ini penampilannya udah ciamik lah kalau kita bicara eksteriornya. Terus seperti grill ini dibuat black chrome ya. Jadi aksennya di bagian chrome ini dibuat black chrome. Jadi kayak ada warna-warna candy hitamnya ya. Terus cover fog lamp juga black chrome. Body kit luxury. Spion ribbon, retract auto flip. Terus pelipit kaca. Ini sama talang air slim. Terus handle pintu dicat sesuai warna body. Terus list pintunya hilang di model polos. Terus side kit atau body kit luxury samping kanan kiri. Terus permainannya teman-teman bisa lihat agak ceper dikit ya. Karena yang punya agak gaul orangnya bosku. Jadi dieselnya ini mobil Innova dieselnya dibuat ceper dikit. Lanjut ke permainan belakang. Part yang kita ganti upgrade itu dari bumper, stop lamp, terang lid, list kaca, spoiler luxury, LED mata kucing bawah ya. Terus ada permintaan tambahan untuk body kit luxury bagian belakang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah setelah itu ada permintaan untuk bagian chrome dari terang lid dan list kaca dibuat black chrome juga. Nah inilah modifikasi yang kami lakukan di unit Innova diesel punyanya Om Wahyu dari Tangerang ya bosku. Beliau antri di GMS kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Sekitar 3,5 bulan yang lalu. Terus kita kerjakan mulai bulan September selesai di bulan Oktober. Nah kita sudah bahas untuk modifikasi di eksterior. Tapi di interior itu modifikasinya yang dilakukan hanya mengganti setir ribbon Q atau Venturer. Udah cuman ganti setir doang ini bosku. Dan ini diaktifkan klakson ya. Ganti setir doang, terus jok dan lain-lainnya masih ori. Dan ini cukup aneh juga sih power window-nya. Beliau ketika datang sudah dicat warna putih kayak gini. Ya inilah hasil karya kami ya. Terus kita lihatkan untuk ruang mesinnya. Pak minta tolong Pak, ruang mesin Pak. Nah ini untuk ruang mesinnya kemarin kita lakukan pengecetan ya. Nah ini ketika datang kan kita nyetel ulang afron, bullhead. Ini kita setel ulang, kita las kenteng lagi. Terus dudukan-dudukan itu pada hilang semua. Kita buat dudukan lagi, jadi dudukan lampu itu pada hancur semua kemarin. Nah ini sudah kita setel ulang, kita buat dudukan baru, kita repaint lagi bagian ruang mesinnya. Padahal aslinya ini warnanya kan hitam, nggak usah dicat, tapi kondisi ruang mesinnya kemarin catnya parah. Akhirnya kita lakukan pengecatan ruang mesin kembali. Dan kemarin biar rapi, bagian sini juga kita rapikan dengan dempul sedikit ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kondisi ruang mesin yang sudah kita lakukan salon ya. Jadi konsumen nerima unit mobil clean dari eksterior, ruang mesin hingga interior. Kita tontonkan juga lah bagian interiornya nih. Kita lakukan salon ya. Nah ini contohnya kan bagian ini, panel bawah ini dibersihkan, jok dibersihkan, plafon dimaksimalkan, dibersihkan. Jadi benar-benar SOP prosedur saya selesai pengerjaan
restorasi body cat, eksterior ataupun interior di garasi mobil Semarang, mobil wajib bersih dan clean. Tapi kita manusia biasa dan tingkat kebersihan orang-orang pun juga beda-beda. Jadi apabila ada kekurangannya dari saya, mohon dimaklumin bosku. Oke bosku, thank you. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.